Ini adalah salah satu pengalaman yang nggak bisa saya lupain dalam hidup saya teman-teman, yakni menghabiskan uang saat belajar trading forex. Waktu itu ya di tahun 2016, 2017, 2018 awal, saya sering banget melakukan deposit. Depositnya tuh kecil-kecil sebenarnya, dari $50, $100, kadang yang 200, $300. Tapi yang jelas nggak pernah deposit ribuan dolar. Kadang-kadang pas ada uang dikit gitu deposit $25, $30. Nah, begini, namun saya lakukan itu berkali-kali, puluhan kali teman-teman. Mungkin ada kali ya ratusan kali. Dan nggak terasa loh. Dalam 2 tahun lamanya, waktu itu karena memang saya ngerasa, wah ini kayaknya udah banyak habisnya. Saya coba cari-cari datanya. Saya ingat-ingat tuh, berapa aja, bulan berapa aja tuh saya ngeluarin duit. Nggak terasa loh, hampir habis 100 juta rupiah. Deposit kecil berkali-kali. Tahu-tahu habisnya banyak banget. Nah, apakah pengalaman seperti ini juga pernah sobat alami gitu? Deposit yang awalnya itu kecil-kecil, lama-kelamaan tuh ya karena sering margin call jadi habisnya tuh banyak banget. Coba nanti komen di kolom komentar, kali-kali ada yang satu pengalaman gitu. Dan di video ini teman-teman, saya bakalan ceritain pengalaman saya ya tentang modal trading yang berhasil membuat saya keluar dari zona yang tukang margin call dan tukang deposit tadi gitu. Saya tuh mulai bangkitnya tuh dari situ, nanti saya ceritain. Sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini ada program yang sangat menarik yakni bonus deposit. 50% hingga $500 atau 20% hingga $4.500. Jadi teman-teman yang mau deposit di broker XM itu bisa mendapatkan bonus tersebut sebagai equity trading teman-teman semuanya. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi, seperti saya katakan tadi ya, di tahun 2016 hingga 2018 awal itu saya deposit terus, sampai habis hampir 100 juta rupiah. Saya sudah nggak bisa nunjukin historinya, karena waktu itu saya pakai broker merah, yang ada lambang kayak mataharinya. Teman-teman pasti tahu lah, yang sudah nggak saya pakai lagi, emailnya pun sudah sudah nggak aktif lagi teman-teman. Nah, saya yakin sobat kenal ya sama broker tersebut. Jadi habis banyak itu di broker tersebut gitu. Depositnya dikit-dikit, kemudian habisnya tahu-tahu banyak. Nah, setelah habis hampir 100 juta rupiah gitu, saya jadi berpikir, kok jadinya kayak gini ya? Kan gua mau ngasilin uang nih. Cita-cita awalnya kan, wah trading nih enak nih. Naik di buy, naik, sell diturun, sell turun, di buy, naik kayak gitu. Kayaknya enak nih ngasilin uang dari trading. Di awal-awal kan begitu. Lalu setelah jalan, itu malah deposit terus itu. Kenapa gua malah buang duit terus gitu. Hanya mikir sampai di situ teman-teman titiknya. Di tahun 2018. Nah, setelah saya teliti lebih dalam, kok bisa kayak gini ya? Masalah pertamanya ada di sini. Ternyata keinginan saya sama modal itu nggak sinkron, nggak seimbang. Alias ya waktu itu ya saya sebut sebagai diri saya sekarang, nyebut saya waktu itu adalah saya tuh orang yang nggak sadar diri sama modal. Saya terus menggunakan lot gede, ya dimana margin call dulu ya baru balik arah tuh sering banget. Ambil buy, turunin dulu, sit habis lalu naik tinggi tuh sering, zaman-zaman dulu itu. Dan akhirnya saya mulai berpikir untuk mengumpulkan uang lebih. Dan ini memang faktanya ada di sini teman-teman. Saya sempat break itu di tahun 2018 beberapa bulan sampai saya kumpul modal $3.000. Waktu itu saya ingat banget saya kerja di pabrik di Cikarang. Yang UMR-nya tuh banyak banget lemburan di pabrik salah satu vendornya Toyota. Itu lembur kayak gitu ya. Nah, waktu itu tuh kumpul sekitar 45 juta rupiah. Nah, bagi seseorang 45 juta itu kecil ya, tapi bagi saya waktu itu gede. Waktu itu sebelumnya kan saya juga jadi kuli gitu ya. Udah gede banget modal 45 juta. Nah, dari yang tadi modalnya 1 juta, 2 juta, ya kemudian 3 juta, langsung lompat ke 45 juta rupiah. Setelah pakai modal gede teman-teman, banyak sekali yang berubah. Gaya trading itu ternyata berubah total. Karena saya mikir waktu itu, ini saya mau pakai duit 45 juta. Bagi saya waktu itu gede loh ya. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang bilang, oh itu mah kecil ya. Mungkin beda-beda kan, standar uang itu beda-beda. Nah, ini pakai modal gede nih waktu itu. Ini gua bakalan hancur nih kalau 45 juta hilang. Dan saya merasakan betul perbedaan antara modal kecil dan modal gede itu. Benar-benar mulai berbeda teman-teman. Dari cara saya melakukan analisa, dari keberanian, kehati-hatian, kepuasan profitnya pun beda. Semuanya itu berubah total ketika menggunakan modal yang lebih gede. Berbeda jauh dengan modal yang kecil dulu. Modal kecil ya kalau sudah floating. Kalau sudah floating tuh ya, udah minus ya. Misalkan modal $100, udah floating ya minus $30. Udahlah biarin aja. Margin call ini pora lah, nanti deposit lagi gitu. Jadi ini beda banget teman-teman. Perlakuan antara
modal kecil dan modal gede. Dan saya yakin sekali banyak trader retail yang gagal tuh di sini karena modalnya terlalu kecil. Beda banget. Nah, awal mula dari benar ini pakai modal gede tadi, teman-teman, segalanya berubah dari segi teknik, psikologi, money management. Yang awalnya gue cuma belajar gimana caranya akun awet ya. Tadi kan setelah pakai modal gede itu saya mulai jadi mikir, gimana caranya ini akun ini awet, gimana caranya nggak margin call. Justru pada saat saya belajar mempertahankan akun, di situ saya mulai menemukan titik-titik penting yang mana itu bisa saya ambil cuannya, saya kumpulin. Dan kesimpulannya, saya mendapatkan satu buah kesimpulan, teman-teman. Bahwa seorang trader itu memang harus bisa bertahan dulu, baru bisa menyerang. Dan ini semuanya berawal dari jumlah modal loh. Bisa berpengaruh ke semuanya, bro. Tapi ya di luaran sana ya ada juga sih orang yang pakai modal $5.000 margin call juga ada. Modal ratusan juta margin call juga ada. Ini masalah standar aja, masalah standar uang. Ada orang yang menganggap 100 juta itu kecil ada, tapi kalau bagi saya gede ya. Ada orang yang menganggap 100 juta itu gede. Nah, untuk biar menjaga psikologi trading kita bagus, seharusnya masalah modal. Kita menggunakan modal yang kita tidak siap untuk kehilangan. Kalau misalkan Anda punya duit miliaran, nggak bakalan juga kayaknya yang punya miliaran nonton video ini ya. Misalkan Anda punya duit miliaran, ya barangkali ada ya. Punya duit miliaran, Anda pakai modal 40 juta kok terlalu berani kehilangan, ya berarti belum ideal buat Anda. Gitu. Berarti harus pakai modal miliaran juga. Biar apa? Biar serius. Ya biar serius, biar hati-hati. Itu kuncinya ada di modal dulu. Nah, teman-teman, kalau memang teman-teman mau serius jadi trader, ada kunci utamanya di sini juga. Ini di modal. Kira-kira modal berapa ketika Anda gunakan itu Anda bisa berhati-hati, Anda tidak berani untuk margin call. Ya. Jadi ketika misalkan, 100 juta sih udah pasti hati-hati, saya nggak bakalan berani margin call. Saya akan pertahankan modal itu awet. Ya udah, berarti standar Anda adalah 100 juta itu. Kalau Anda pakai $100 dan Anda masih bisa berani berkata, MC nggak apa-apa lah, kalau dapat banyak sekalian banyak, rugi sekalian habis. Kebiasaan MC nggak apa-apa, dapat banyak sekalian banyak, rugi ya habis sekalian, itu akan membentuk mental gambling, teman-teman. Secara otomatis ya akan memprogram otak kita untuk menjadi seorang penjudi. Ya, ini mumpung ada duit 200 ribu deposit. Sekalian lah nanti entry-nya 0,5 gitu. Pakai, kan ada ya broker yang leverage-nya itu tanpa batas, jadi bisa di entry segede mungkin. Siapa tahu nanti jadi banyak sekalian gitu, atau mungkin modal 1 juta. Modal 1 juta Anda pakai leverage yang tanpa batas, di entry ya, tahu-tahu nanti jadi 10 juta. Wih, nanti teman-teman withdraw ya, deposit lagi 1 juta. Nanti yang belakang ini biasanya margin call terus. Ada sesekali kalian nanti dapat banyak lagi, yang belakang margin call lagi terus. Kalau nggak percaya praktekin aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman bakalan tahu. Dan di situ nanti teman-teman akan terbentuk yang namanya mental gambling atau mental penjudi. Pas dapat kayaknya banyak banget, pas rugi ya rugi, habis-habisan kayak buang duit gitu, gampang banget. Karena psikologinya teman-teman yang kena. Mungkin ada beberapa orang yang memang spesialis full margin, dan itu memang orang-orang yang memang sudah punya teknik yang benar-benar matang gitu. Kalau teman-teman masih baru sih, saya sarankan untuk pakai trading yang lebih aman, yang lebih rendah resiko. Oke ya teman-teman, itu sharing dari saya pada kesempatan kali ini tentang perubahan gaya trading saya dari modal kecil, deposit berkali-kali sampai habis banyak banget. Ternyata setelah pakai modal gede sekalian itu beda banget, seperti itu teman-teman. Tapi begini sih, modal kecil itu bikin sulit, modal gede juga belum tentu aman ya. Saya katakan juga nih, karena selain modal gede itu belum tentu aman kalau orangnya juga belum terbentuk dari segi mentalnya, tekniknya, money manajemennya belum kebentuk ya, nggak aman juga. Jadi memang untuk jadi seorang trader yang sukses itu harus punya keempat hal ini. Modalnya punya, money manajemennya bagus, tekniknya ada, udah jelas, udah profitable. Yang keempat, psikologinya terjaga. Jadi sarannya 4 itu. Kalau teman-teman mau jadi trader yang beneran menghasilkan uang ya harus punya 4 itu gitu. Gak bisa kurang dari salah satunya. Oke, sekian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.